Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alipa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan di sini merupakan tempat di mana terjadinya proses kompleks pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap tubuh. Nah, bagian-bagian pada sistem pencernaan ini juga sangat penting bagi manusia karena untuk meneruskan makanan dari suatu bagian ke bagian lainnya. Pada sistem pencernaan terdapat 5 sistem pencernaan, yaitu ada mulut, kerongkongan atau faring, ada lambung, usus halus, dan usus besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang mulut dan kerongkongan atau faring. Pertama ada mulut. Mulut pada manusia merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan karena prosesnya dimulai saat menggigit makanan yang disebut dengan pencernaan mekanik. Nah, pada bagian mulut seperti lidah, gigi, kelenjar air ludah, itu mudah untuk membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Terus pada air liur juga mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Karena makanan yang dicerna pertama kali baik secara mekanik oleh gigi atau secara kimiawi oleh enzim petialin yang menguraikan amilum atau polisakarida menjadi maltosa atau disakarida. Di dalam rongga mulut juga terdapat gigi yang merupakan bagian untuk mengunyah makanan. Lidah juga memiliki fungsi seperti mengatur letak makanan di dalam mulut dan membantu proses penelanan serta sebagai indera pengecap. Selanjutnya ada kerongkongan atau faring. Faring adalah daerah persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ yang berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung. Jadi, ketika makanan yang sudah dikunyah oleh gigi kemudian akan masuk ke kerongkongan melalui faring. Nah, kerongkongan ini memiliki panjang sekitar 25 cm berbentuk tabung dengan diameter 2 cm. Dinding kerongkongan terdapat otot-otot yang bisa mengembang dan mengempis saat mendorong makanan yang membentuk gumpalan menuju lambung. Gerakan otot itu disebut dengan peristatik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada manusia yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya mengenai mulut juga kerongkongan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lambung. Nah, lambung itu adalah kelanjutan dari kerongkongan. Jadi setelah makanan itu dicerna dari mulut, dari rongga mulut, lalu ke kerongkongan, lalu ke lambung. Nah, lambung itu berbentuk seperti kantung. Lambung itu dapat menampung makanan hingga 1 liter sampai 2 liter. Nah, dinding lambung itu disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi untuk menggerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Nah, ada 3 jenis otot yang menyusun lambung. Yang pertama itu adalah otot memanjang, otot melingkar, dan juga otot menyerong. Nah, setelah pencernaan secara mekanik, pada lambung itu juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan berbantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh lambung. Nah, senyawa kimia yang dihasilkan oleh lambung itu diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu asam HCI. Asam HCI, nah fungsinya dari asam HCI itu adalah mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin sebagai disinfektan serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolecisitokinin pada usus halus. Nah, lipase ada juga lipase. Lipase itu untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Namun pada lipase yang dihasilkan itu sangat sedikit. Yang ketiga ada renin. Nah, renin itu fungsinya mengendapkan protein pada susu atau kasein dari air susu ibu atau ASI. Nah, renin itu hanya ada pada bayi. Nah, yang keempat itu adalah mukus. Mukus itu fungsinya untuk melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCI. Nah, hasil pengurusan makanan di lambung itu secara mekanik dan kimiawi nantinya akan menjadikan makanan menjadi bubur yang disebut bubur kim ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini gambar lambung. Nah, lalu setelah dari lambung itu ke usus halus. Nah, usus halus itu merupakan kelanjutan dari lambung. Nah, usus halus itu memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu bagian duodenum, kurang lebih 25 cm. Yang kedua itu adalah jejunum, kurang lebih sekitar 2,5 meter. Lalu serta ilem. Kalau ilem itu kurang lebih sekitar 3-6 meter. Nah, pada usus halus itu hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. Tentunya dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Nah, senyawa kimia yang terdapat dalam usus halus itu diantaranya ada disakaridase yang berfungsi untuk menguraikan disakarida menjadi monosakarida. Yang kedua itu adalah erepsinogen, yaitu erepsin yang belum fungsinya itu untuk erepsin yang belum aktif yang akan diubah menjadi erepsin. Nah, erepsin ini mengubah pepton menjadi asam amino. Lalu ada senyawa kimia hormon sekretin. Nah, hormon ini itu fungsinya untuk merangsang kelenjar pankreas mengeluarkan senyawa kimia yang dihasilkan ke usus halus. Ya, lalu selanjutnya yang terakhir ada hormon CCK, yaitu kolesistokinin. Nah, fungsi dari hormon ini itu adalah merangsang hati untuk mengeluarkan cairan empedu ke dalam usus halus. Nah, adapun senyawa dari kelenjar pankreasnya itu adalah ada bikarbonat, enterokinase, amilase, lipase, tripsinogen, kimotripsin, nuklease, hormon insulin, dan hormon glukagen. Lalu selanjutnya itu ada usus besar. Nah, usus besar itu merupakan usus yang memiliki diameter lebih besar dari usus halus. Nah, memiliki panjang itu sekitar 1,5 meter dan berbentuk seperti huruf U. Jadi, seperti huruf U terbalik. Nah, usus besar itu dibagi menjadi 3 daerah. Yang pertama itu kolon ascenden, kolon transversum, dan juga kolon descenden. Nah, fungsi kolon itu adalah yang pertama menyerap air selama proses pencernaan, yang kedua itu tempat dihasilkannya vitamin K, juga vitamin H sebagai hasil simbiosis dari bakteri usus, misalnya E. coli. Terus yang ketiga itu adalah membentuk massa feses, juga yang terakhir itu mendorong sisa makanan hasil pencernaan keluar dari tubuh. Nah, pengeluaran feses dari tubuh itu didefekasi. Nah, seperti pada gambar ini ya. Terus ini ada rektum dan anus. Nah, rektum dan anus itu merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Nah, sebelum dibuang lewat anus, feses itu ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Nah, otot sphincter itu yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan juga otot lurik. Nah, adapun selain sistem pencernaannya itu adalah ada gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama itu adalah appendicitis, diare, konstipasi atau sembelit, maldigesti, parotitis, dan tukak lambung atau MAH.
Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke hubungan antara biologi dengan fisika. Di sini ada materi tentang mekanika sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini mungkin kita gunakan pada kegiatan kita sehari-hari ya. Nah, untuk definisinya sendiri, yaitu adalah suatu sistem pada manusia yang berfungsi untuk tumbuh dan berkembangnya manusia. Kemudian, manusia dapat tumbuh dari asupan yang diperolehnya. Nah, yang diperolehnya ini melalui sistem pencernaan tadi. Nah, melalui sistem pencernaan, kemudian manusia dapat menjadikannya sebagai berkembang dan tumbuhnya manusia itu sendiri. Nah, lanjut nih ya, perkembangan organ lain pada manusia juga tergantung dari sistem pencernaannya. Nah, jadi perkembangan manusia itu baik dalam organ ataupun dalam fisiknya itu tuh melalui sistem pencernaannya itu sendiri. Nah, dalam sistem pencernaan ini ada alat-alat pencernaan. Nah, alat-alat pencernaan ini seperti mulut, terus kerongkongan, kemudian sampai ke anus, itu adalah sistem pencernaan. Nah, kemudian alat-alat pencernaan ini ada yang berfungsi sebagai penghalus makanan, membentuk kuman, terus kemudian pengubah zat-zat yang ada pada makanan-makanan tersebut menjadi zat yang memang dibutuhkan untuk tubuh manusia itu sendiri. Nah, jadi di dalam sistem pencernaan ini berbagai organ itu penting untuk keberlangsungan kehidupan manusianya itu sendiri gitu. Nah, kemudian untuk proses pencernaannya sendiri itu secara umum ada dua proses keberlangsungan. Nah, yang pertama ada proses mekanik, yaitu adalah proses pengolahan untuk mengubah bentuk makanan yang besar menjadi lebih kecil. Proses ini biasanya disebut juga proses fisika. Nah, kenapa? Karena tidak mengubah kandungan kimia makanan dalam proses ini. Nah, kemudian dalam proses ini juga terjadi proses gerak dalam hukum Newton walaupun dalam bentuk yang kecil. Nah, ini tuh terjadi di dalam mulut. Nah, ini tuh mekanikanya itu mungkin semuanya pun ada sistem mekaniknya, tapi kalau mulut itu lebih terlihat mungkin ya, lebih terlihat oleh penglihatan kita dan juga dirasakan oleh organ kita sendiri gitu secara keseluruhan. Nah, kemudian sistem pencernaan sendiri memiliki pintu masuk, yaitu melalui mulut menuju ke persambungan antara kerongkongan dan lambung atau stomach esophagus junction, dan pintu pengeluaran melalui anus, yaitu sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian, panjang sistem pencernaan manusia ini dari mulut sampai anus kurang lebih ada 6 meter kalau misalkan diluruskan. Nah, sistem pencernaan ini dilengkapi dengan kutub-kutub yang berperan sebagai pembuka dan penutup sehingga sistem pencernaan berproses dengan sempurna. Nah, dari mulut sampai ke anus itu dilengkapi dengan katup-katup yang memiliki perannya masing-masing. Nah, katup di dalam usus berperan sebagai meratakan penyaluran atau pengaliran makanan di dalamnya. Nah, katup-katup yang terdapat di antara lambung dan usus kecil, nah ini berperan untuk menghindari aliran makanan dari usus kecil kembali ke lambung. Jadi agar si gerak dari sistem pencernaan ini sampai ke anus dan tidak kembali lagi ke lambung ataupun keluar melalui mulut. Nah,
Kemudian pada beberapa kejadian ada aliran penyaluran terbaik dapat dapat saja terjadi seperti pada saat muntah aliran makanan berbalik dari yang normalnya. Nah, tadi yang sudah dijelaskan, jadi bisa saja si sistem pencernaan ini berbalik, balik lagi dari lambung, keluarnya bukan melalui anus tapi keluar melalui mulut. Nah, itu disebut dengan muntah itu sendiri. Jadi aliran makanannya itu tidak normal, jadi keluarnya dari mulut. Nah, mungkin untuk sistem pencernaan mekanika sendiri dari saya dicukupkan. Untuk selanjutnya mungkin nanti ada teman saya yang akan menyampaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya insya Allah saya akan melanjutkan penjelasan dari Japar yang tadi ya. Selanjutnya adalah tekanan di dalam lambung dan usus, bagian-bagian dari sistem pencernaan itu lebih besar daripada tekanan atmosfer. Makanan yang dimakan setelah kenyang meningkatkan tekanan pada sistem pencernaan. Nah, pertambahan tekanan ini tandai semakin tegangnya kulit perut. Artinya ketika makanan semakin banyak, itu akan terjadi tekanan di dalam lambung. Terus yang terjadi adalah lambung akan membesar sehingga si lambung itu menekan dari dinding-dinding kulit kita yang di perut, sehingga perut akan lebih membesar dan agak mengeras seperti itu. Selanjutnya, nah di samping itu pada saat makan biasanya udara yang sempat dihirup melalui pernapasan tertahan dan terjebak di dalam tubuh. Nah, udara yang terjebak itu menambah tekanan secara signifikan pada sistem pencernaan. Nah, tekanan dalam sistem pencernaan dapat juga dibangkitkan oleh gas-gas yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri yang terdapat dalam usus. Nah, bakteri-bakteri yang dalam usus itu juga bisa mengeluarkan gas. Bisa mengeluarkan gas itu seperti itu. Makanya ada juga yang disebut adalah kentut seperti itu, buang gas. Nah, itu salah satu penyebabnya oleh bakteri-bakteri yang menghasilkan gas. Nah, gas-gas ini umumnya dikeluarkan dalam bentuk kentut tuh tadi platus atau yang dinamai platus. Nah, kadang-kadang suatu bentuk penyumbatan terjadi pada katup antara usus besar dan usus kecil dan membangkitkan tekanan yang berlebihan sehingga menghalangi organ pembuluh darah yang ada di perut untuk mengalirkan darah ke organ-organ penting di dalamnya. Jika tekanan yang terjadi ini menjadi cukup besar akan menghentikan mekanisme sistem aliran darah di dalam perut yang dapat berakibatkan pada kematian. Nah, makanya Rasulullah SAW pun telah menyarankan kepada kita, makanlah ketika lapar dan berhentilah ketika sebelum kenyang. Artinya jika kita terlalu banyak makan atau kita terlalu banyak mengkonsumsi apapun segala masuk ke dalam perut, segala masuk ke dalam sistem pencernaan, ya akibatnya yang itu terjadi, yaitu salah satunya itu aliran darah terganggu bahkan sampai terhenti seperti itu. Selain itu juga jika kita terlalu banyak makan, akibatnya adalah mengantuk sehingga mengakibatkan kita kurang dalam beraktivitas, jadinya tidak semangat dalam beraktivitas. Nah, penambahan tekanan yang besar di dalam usus akan menyebabkan resiko infeksi pada dinding-dinding usus. Seperti itu. Karena tekanan yang besar yang tadi ya akan menyebabkan dinding usus cenderung robek atau retak-retak seperti teriris terluka kecil. Nah, dan gas-gas yang terjebak di dalam usus akan dengan cepat menyebar dan memasuki luka-luka tersebut. Sehingga akan mengakibatkan yaitu pembusukan di usus seperti itu. Jadi usus kita tuh bakal rusak, ya
bakal rusak. Nah, resiko ini dapat direduksi dengan melakukan pembedahan di ruangan bertekanan tinggi, di mana tekanan ruangan lebih tinggi dari tekanan usus penderita, seperti itu. Jadi khusus ya ketika misalkan ada seseorang yang mengalami gangguan yang seperti tadi. Jadi orang tersebut di bukan dioperasi namanya tuh. Ia dioperasi di ruangan yang bertekanan tinggi. Nah, tekanan dalam saluran pencernaan berkisar di antara 0,5 hingga 5 kilopascal atau ditulis dengan kPa. Nah, tekanan dalam usus halus berkisar di antara 0,5 hingga 1,9 kilopascal. Sedangkan dalam usus besar itu berkisar di antara 2,1 sampai 2,8 kilopascal. Nah, tekanan-tekanan ini dihasilkan oleh gaya otot polos pada saluran pencernaan. Seperti itu. Jadi di saluran pencernaan itu terjadi gaya yang misalkan dalam mulut itu adalah gaya peristaltik, dalam kerongkongan juga sama. Nah, itu itu penyebab gaya tersebut adalah oleh gaya otot polos. Nah, sehingga tekanan ini membuat makanan dapat terus bergerak melalui mulut menuju tongkongan, lambung, terus usus besar, usus halus, hingga ke anus. Jika dilihat dari mulut, tekanannya sebesar 0,5 kilopascal dan sampai anus tekanannya sebesar 4 kilopascal. Makanya tekanan di anus itu lebih besar ya daripada di mulut. Itu. Maka dapat dilihat bahwa saat makanan dikunyah di dalam mulut sampai anus, maka tekanannya terus bertambah. Artinya ketika dari mulut itu misalkan 0,5, ya 0,5, terus masuk ke usus usus halus ya 1,5 sampai 1,9, terus masuk lagi ke usus besar 2,1 sampai 2,8 kilopascal. Nanti yang terakhir adalah di anus yaitu 4 kilopascal. Nah, tekanan yang sesuai akan meningkatkan kelancaran proses pencernaan sehingga tidak akan terjadi gangguan dalam pencernaan seperti konstipasi ataupun diare. Jadi, tekanan yang ada di dalam sistem pencernaan itu sudah dipaskan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi sudah ditentukan misalkan di anus itu 4 gitu. Tidak kurang, tidak lebih. Kenapa ketika kurang atau lebih atau terjadi gangguan pada tekanan yang ada di dalam sistem pencernaan, maka akan mengakibatkan suatu penyakit ataupun suatu gangguan seperti konstipasi ataupun diare. Oke, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya Akmal Fahru Roji, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.